Lagi saya ucapkan terima kasih terhadap Bapak Lurah yang sudah mengizinkan dan menerima kami walaupun dadakan ya Pak. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan tempatnya. Berhubung mungkin sebagai tuan rumah, kamu minta untuk Pak Lurah mengucapkan sepatah dua patah kata sambutan terhadap kerjasama antara pihak Kelurahan Manggarai Selatan dengan PDN Gresik untuk mengadakan acara promosi tren tulang ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Sekel, yang terhormatnya ada Babi Kita, Pak Mansur, kemudian dari PT Eternik Gresik yang diwakili oleh Pak Iwan CS, ada ibu-ibunya satu, Ibu Yati ya. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah. Mohon maaf karena bagi saya mungkin ini suatu hal yang sudah biasa ya, tapi buat masyarakat barangkali belum biasa. Saya kalau acara jam 10, 15 menit sebelumnya saya udah terbiasa harus ada di tempat. Jadi tag jam 10 saya harus sudah melaksanakan kegiatan. Karena menurut saya time is money. Waktu adalah uang. Dan yang terpenting lagi adalah waktu tidak akan pernah kembali. Jadi Pak Bobi gak mungkin untuk mengulang waktu masih anak-anaknya dia. Jadi bagaimana bahagianya main hujan, bagaimana bahagianya mandi di kali, Pak RT KPI. Ya mungkin sekarang dia bisa lakukan itu, tapi pastinya diketawain sama warga. Ya Pak RT mandi di kali. Masa itu kurang bahagia deh. Artinya memang itulah waktu akan selalu meninggalkan kita. Ya. Maka saya dalam hal ini ingin sekali segala sesuatunya kita upayakan tepat waktu. Itu barangkali buat yang belum terbiasa, saya mohon maaf. Ya. Kesannya seolah-olah terburu-buru. Tapi sebenarnya tidak, kalau memang kita bisa menyikapi waktu. Berapa jarak perjalanan dari rumah, kalau memang ada hal yang memang harus diselesaikan, selesaikan dengan segera. Kalau bisa ditunda, ditunda. Tentunya kami juga maklum. Tapi saya berterima kasih dalam kesempatan ini dari 50 orang ya undangan itu bisa hadir tepat waktu hampir atau kurang lebih ada 90%. Kenapa ini menjadi alat ukur buat saya? Ini adalah undangan yang lengkap, di mana undangan ini dari PT Eternik Gresik ingin mengadakan training. Training yaitu memberikan ilmu kepada kita bagaimana memasang produk hasil. Kenapa saya juga mengizinkan yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan di sini? Karena sasarannya adalah warga Manggarai Selatan. Harapan saya ke depan, harapan kami pemerintah kelurahan ke depan, itu bisa dijadikan sebagai potensi untuk mengembangkan usaha. Jadi tidak hanya semata-mata memenuhi undangan, tapi peserta bisa memiliki pengetahuan
yang lebih dari orang yang tidak di-training tentunya. Ya, setuju ya? Dari situ ya. Artinya saudara-saudara yang datang kemari itu, insya Allah pulang dari sini memiliki pengetahuan tambahan. Nah, pengetahuan tambahan ini bisa dijadikan modal untuk mengembangkan potensi diri, untuk mengembangkan nilai ekonomi yang ada. Gitu. Ini harapan kami. Jadi saya mohon sekali dalam pelaksanaan training ini mohon diperhatikan secara baik, secara cermat. Apabila tidak tahu, tanyakan. Nah, kalau memang tanyakan sudah jelas, nanti minta kontak personnya. Kalau memang nanti ada usaha pemasangan, saya perhatikan banyak yang lagi renovasi rumah loh. Untuk internet data diganti kan bisa, ganti tenaga ahlinya nggak usah dari orang lain, ya kan? Dari kalangan kita sendiri. Pak Agus, Pak Karna, bentar lagi kita ada kampung deret. Masa internetnya coba terperhatiin. Kalau bisa teman-teman yang ada di sini beri kesempatan. Kita maju sama-sama yang sudah dilatih, beri kesempatan untuk masang internet di kampung deret yang ada di kelurahan kita. Setuju? Setuju. Itu keinginan saya. Jadi bukan cuma sampai di sini, yang ada di sini potensinya kita kembangkan. Nah, tentunya saya hanya bisa memotivasi. Orang mau berubah itu karena dirinya masing-masing. Ya, mohon maaf, saya beragama Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan Innallaha ghayra biqaum wa la ghayra bi ma fi anfusihim. Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang berubah nasibnya. Allah tidak akan berubah nasib seseorang kalau bukan orang itu sendiri yang berubah nasibnya. Nggak usah lurah yang merubah nasib warganya, Allah aja kagak bisa. Kesimpulannya gitu. Apalagi saya timbang lurah. Jadi yang bisa merubah nasibnya sendiri adalah orang tersebut. Tergantung kita mau merubah nasib atau tidak. Yang terpenting adalah kesempatan. Kesempatan macam-macam. Ada kesempatan belajar, ada kesempatan finansial, macam-macam. Nah, ini termasuk kesempatan belajar. Belajar, kesempatan untuk menimba pengetahuan yang lebih dari yang lain. Ya, sebenarnya saya bertanya juga ikut, tapi karena saya tersiang ada kegiatan, saya mohon maaf, saya tidak ditungguin sama Pak Sekel. Ya. Jujur, saya cerita sedikit ke belakang. Ini hanya untuk memotivasi. Saya kalau udah belum jadi lurah, SMP, SD itu saya udah jualan kue. SMP saya udah jual rokok di terminal Pasar Minggu. Kalau masih kenal lama Aji, Balok, saya itu tahu dah semuanya. Terminal Pasar Minggu dulu, saya sekarang Robinson. Ya. Masuk SMA saya jadi kenek. Kemudian jualan botol pendek yang cap banteng ramuan itu dulu. Untuk apa? Untuk biaya sekolah. Untuk apa? Untuk saya mengembangkan pergaulan sehingga saya kenal orang, bagaimana orang itu menggeliat untuk berubah nasib. Nah, di situ juga saya banyak belajar. Jadi nggak semata-mata seperti yang bapak-bapak lihat sekarang. Itu saya juga mengalami hal-hal yang memang benar-benar pahit dan sulit kita dari bawah. Dan kalau kita ada kesempatan belajar tamat SMA, belajar saya dibantu. Itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, karena memang niat ingin merubah nasib, niat ingin merubah hidup dan penghidupan, Allah kabulkan karena kita sudah ikhtiar. Jadilah lurah di Manggarai Selatan. Gitu. Maka harapan saya khususnya buat yang generasi muda, ya, jangan sekali-sekali berhenti untuk belajar.
Jangan sekali-sekali berhenti untuk menimba ilmu pengetahuan, karena yang namanya thalabul ilmi itu adalah wajib hukumnya. Dari kita masih di ayunan sampai kita masuk ke liang kubur, termasuk saya sendiri, masih banyak yang perlu untuk diketahui. Nah, ini barangkali hanya sharing, kemudian motivasi dari saya untuk tetap berjuang, ya. Yang terpenting adalah halal di mata Allah Subhanahu wa taala. Setuju sampai situ ya. Jadi dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Eternit Gresik yang sudah meluangkan waktu dan memberi kesempatan kepada keluarga kami untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat, bisa untuk mengembangkan hidup dan penghidupan bagi warga kami. Ke depan juga terus bergandengan tangan, jadi nanti ada hal-hal yang memang bisa dikomunikasikan dan dikomunikasikan secara baik, ya. Tentunya pelatihan ini barangkali ada dosanya nggak? Nantinya kita dalam skala yang lebih besar lagi Pak. Dalam artian workshop aplikator itu untuk para aplikator yang kita train nanti di suatu daerah. Nah, mungkin sedikit tambahan Pak Lurah tadi Pak Ahmad menyinggung masalah kampung deret. Kebetulan seharusnya manajer kami datang ke juga tadi pagi sekitar pukul 5 ditelepon oleh salah satu konsultan yang akan membangun kampung deret untuk mempresentasikan produk kita. Jadi alhamdulillah ada kesinambungan antara apa yang kita lakukan sekarang ini, apa yang Pak Lurah bilang nanti akan menjadi suatu pernyataan realita yang akan dilakukan. Jadi kampung deret nanti akan insya Allah jika memang kita saling mensupport akan menjadi salah satu produk yang akan membantu aplikasi kampung deret nanti. Baik, terima kasih Pak Lurah. Kalau kita nggak komunikasi, tapi langsung tunin, ya. Nah, ini artinya harapan kami, harapan pemerintah dengan harapan dari pengusaha itu sudah siap. Tinggal bagaimana nanti pelaksanaan di lapangan. Nah, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pihak penyelenggara, ya. Salam dari saya untuk segenap manajemen, ya. Untuk kiranya kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara kontinu dan kualitasnya senantiasa ditingkatkan. Buat peserta sekalian, saya ucapkan selamat mengadakan pelatihan. Mudah-mudahan keluar dari sini ada ilmu yang bermanfaat dan kemudian juga dapat meningkatkan hidup dan penghidupan buat saudara-saudara dan keluarga tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, training pemasangan produk kalsi dari PT Eternit Gresik saya nyatakan dibuka. Saya langsung pamit karena Pak Camat sudah menunggu, Pak Wali Kota sedang ingkar juga, dan kami juga pada hari esok tanggal 16 untuk mulai mengadakan. Jadi saya mohon izin untuk meninggalkan ruangan, nanti akan ditemani oleh Pak Sek. Papa bangunan bebas asbes. Ada dia bilang asbes itu sebetulnya adalah bahan tambang yang berbahaya. Makanya di Eropa itu dari tahun 2000 sudah dilarang. Cuma di Indonesia aja ya belum. Ya, Bapak, mudah-mudahan ke depan maju klasik ya. Terima kasih. Oke Pak, ada hadiah lagi Pak. Silakan pilih lagi Pak hadiahnya Pak. Iya. Hadiahnya mana Pak? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, nah itu Pak. Selain kami tunggu dari potong, dipaku atau ambil ke atas karena menggunakan bor Pak kayak itunya baja ringan Pak, jadi bukan kayu. Nanti coba Pak.
pemasangan plafon. Iya. Jadi kalau ada baja ringan atau hulu, kita merekomendasikan yang ukuran pakai 6 mili Pak ketebalannya. Tegak lurus ya, betul. Agak ditekan Pak. Ah, belakangnya ditekan Pak. Ya. Nah, Pak, kita di sini Soalnya kebetulan Pak. oh gitu ya. Capek-capek jatuh. Oke. Ada yang berkolor cari. Kalau kampung bukan yang ngomong, cobain saja. Ini ukurannya ada lagi lebarnya mana ya? Ada yang ini kalau produk lain gimana Dan? biasanya patah. Kalau kalsi Bagus, nggak patah. sip. Bisa aja bang, bukan yang itu bang, bukan patah lagi. Wah, insinyur lah, itu patah. Pasang dinding. Pasang dinding yang pakai bor apa pakai paku? Bor. Oh, pakai bor juga. Gimana Pak pakai bornya? Meleset terus. Biasa bor di rumah Pak ya, beda Pak ya. Tapi untuk misalnya lainnya nggak masalah Pak ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk nomor 3-nya juga. Kemudian untuk nomor 4-nya Pak. Matangan partisi Pak. Untuk partisi ya gimana? Pakai paku. Gimana Pak pakai pakunya? Mudah sekali Pak ya, sama prostek juga Pak ya. Oke, tepuk tangan untuk nomor 4-nya Pak. Nah, ini ada hadiah nih Pak dari kami. Nanti tolong dibagikan oleh tim yang tadi yang membantu Bapak. Iya, silakan. Diserahkan oleh Pak Iwan. Iya, dibagikan ke timnya Pak ya. Tim Bapak sendiri Pak. Terima kasih. Mau foto dulu? Oke. Foto dulu Pak, foto dulu. Makasih ya Pak. Bagi-bagi lagi Pak. Bu Pak Edi Arianto.